Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Dinda Rahmasari, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Hadiah Sani Asila, Aulia Latifa, Ferry Ardiansyah, dan Dimas Putra Hendika akan membahas tentang hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Menurut para ahli, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Menurut Aristoteles, warga negara adalah orang yang secara aktif ikut dalam bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Secara umum, warga negara dapat diartikan sebagai anggota negara. Warga negara adalah anggota negara, yaitu anggota dari suatu organisasi kekuasaan yang dinamai negara. Dalam pasal 26 mengatur apa yang telah dimaksud warga negara, yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan UU sebagai WNI. Penduduk ialah WNI dan WNA yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Ditilik dari perspektif ide kewarganegaraan, maka dapat dipilah pengertian kewarganegaraan menjadi 6, yaitu: pertama, kewarganegaraan sebagai konstruksi legal atau hukum. Kedua, kewarganegaraan diartikan sebagai posisi netralitas. Ketiga, kewarganegaraan sebagai keterlibatan dalam kehidupan komunal. Kewarganegaraan dikaitkan dengan upaya pencegahan terhadap konflik-konflik berdasarkan perbedaan kelas. Kelima, kewarganegaraan sebagai upaya pemenuhan diri. Keenam, kewarganegaraan sebagai proses yang berupa dialog dengan tradisi hukum dan institusi. Hak-hak warga negara. Yang pertama yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Selanjutnya, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Selanjutnya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Dan selanjutnya, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, yaitu pasal 28C ayat 1. Selanjutnya, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Selanjutnya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, yaitu pasal 28D ayat 1. Selanjutnya, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan manapun, yaitu pasal 28I ayat 1. Kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pada pasal 27 ayat 1, Undang-Undang 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pada pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
Selanjutnya, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban warga asing di Indonesia, yaitu berhak atas segala perlindungan terhadap hak-hak asasinya, termasuk hak perlindungan atas diri atau harta benda yang dimiliki WNA tersebut selama dalam proses yang resmi. Berkewajiban buat tunduk dan mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku di negara Indonesia. Selanjutnya, tidak berhak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi politik maupun instansi pemerintahan. Selanjutnya, tidak berhak untuk ikut serta dalam sistem pemilu di Indonesia, baik buat memilih ataupun dipilih. Yang terakhir, tidak berkewajiban untuk ikut serta dalam program bela negara, wajib membayar pajak bagi orang asing, bea dan cukai kecuali untuk anggota perwakilan diplomatik. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang wujud hubungan warga negara dengan negara. Sebagai anggota dari suatu negara, maka kita memiliki hubungan atau ikatan dari suatu negara. Hubungan warga negara dengan negara terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Maksudnya adalah, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi bukan warga negara dari negara itu, tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut. Setiap negara berdaulat dan berwenang menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya. Negara tidak terkait oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Begitu juga sebaliknya, negara lain juga tidak berhak menentukan atau turut campur dalam penentuan kewarganegaraan suatu negara. Dan negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa saja yang menjadi warga negara. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang status kewarganegaraan. Status yaitu sebuah kondisi atau kedudukan seseorang yang mempunyai hubungan dengan sesuatu hal dalam negara. Sedangkan kewarganegaraan yaitu keikutsertaan seseorang menjadi anggota di dalam sebuah kendali lingkup politik negara. Jadi, status kewarganegaraan adalah kedudukan warga negara dalam negara yang mempunyai keterkaitan secara hukum dengan sebuah negara. Ada dua aspek mendasar yang berhubungan dengan status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama adalah status dalam hukum. Status kewarganegaraan seseorang dalam aspek hukum yaitu kedudukan seseorang sebagai warga negara, di mana kedudukannya disahkan secara hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, status dalam sosial. Status kewarganegaraan seseorang dalam aspek sosial yaitu kedudukan seseorang sebagai warga negara yang kedudukannya diakui secara sosial, tapi belum mempunyai kekuatan hukum atas status dia tersebut. Dan salah satu syarat buat diterimanya status seseorang menjadi warga negara dan mempunyai status kewarganegaraan secara legal yaitu dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku di sebuah negara. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 4 yang berbunyi, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Dan cara memperoleh status kewarganegaraan itu ada dua. Yang pertama, stelsel aktif, yaitu seseorang yang menginginkan menjadi anggota suatu negara secara aktif melakukan upaya-upaya hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua adalah stelsel pasif, yaitu seseorang yang tanpa melakukan upaya hukum tersebut dan mendapatkan status kewarganegaraan di suatu negara dengan sendirinya yang dianggap jadi warga negara karena sudah membantu negara tersebut.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang kehilangan kewarganegaraan. Warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaranya karena yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Dan yang bersangkutan harus sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu kepada presiden. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Yang keenam, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Yang ketujuh, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan dari negara lain. Hak dan kewajiban warga negara di bidang ekonomi. Yang pertama, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Yang kedua, hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang keempat, hak untuk mendapat pekerjaan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan jaminan kemakmuran dari negara. Dan kewajibannya itu yang pertama adalah menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kedua, bekerja untuk meningkatkan perekonomian negara. Yang ketiga, menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam dengan bijak. Yang keempat, membantu negara dalam pembangunan, misalnya dengan membayar pajak tepat waktu. Contoh kasus di bidang ekonomi, yaitu kami mengambil contoh yaitu kasus korupsi bansos oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Latar belakang, Koalisi Pemantau Bansos menyarankan kepada pemerintah agar mengubah mekanisme pemberian bantuan dari berupa barang atau sembako menjadi tunai dan ditransfer ke rekening penerima. Hal ini dinilai lebih efisien oleh beberapa kandidat atau koalisi karena pada masa pandemi COVID-19 ini tampaknya nilai uang tunai jauh lebih diperlukan dibandingkan dengan barang ataupun sembako. Aksi korupsi ini diduga berawal dari saran yang diberikan koalisi tersebut. Penyebab orang melakukan korupsi, yang pertama, sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. Pada sifat rakus tersebut, artinya manusia tidak mudah puas dan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan korupsi. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan, atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi karena apabila dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros. Yang ketiga, moral yang kurang kuat. Yang menyebabkan korupsi salah satunya yaitu akibat moral manusia yang kurang kuat. Artinya, moral yang mereka miliki sangat kurang dan mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Cara pencegahan atau penanggulangan korupsi. Yang pertama, membangun supremasi hukum yang kuat dan kokoh. Yang kedua, menciptakan pendidikan anti korupsi. Dan yang terakhir, memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para koruptor. Jadi kesimpulannya, hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan satu keharusan bagi individu dalam melakukan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan penghidupan yang layak dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan.
Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.